Jadi saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua. Memang koperasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cianjur, harapan kita semua adalah ini menjadi fondasi pengembangan ekonomi bagi masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Dan saya berterima kasih kepada Dekopinda tadi dengan program kerjanya, terutama tadi yang menyangkut edukasi dan juga fasilitasi. Karena ini yang diperlukan oleh masyarakat. Ini mungkin kalau di Bapak Ibu semua ya yang sudah berpengalaman di koperasi, mungkin sudah paham strukturnya, alurnya. Tapi kalau kita ke masyarakat itu apabila mendengar koperasi itu mereka ucok. Nah, sudah beda pemahamannya. Ya, bahkan banyak sekali masyarakat yang menunggu-nunggu nih koperasi merah putih, Kopdes merah putih, koperasi kelurahan merah putih. Mereka bilang, Pak, kapan koperasi ini selesai? Emang kenapa gitu kata saya? Pengen cepat pinjam. Aku pengen cepat pinjam kata saya. Iya Pak, karena pinjaman di tempat lain juga udah banyak belum kebayar. Barangkali kalau sudah ada koperasi merah putih bisa minjem lagi katanya gitu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita dan perlu diedukasi kembali mungkin ke masyarakat. Saya juga bersama-sama dengan Kemdikbud dan rekan-rekan dari pemerintah daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa koperasi yang saat ini menjadi program strategis nasional itu bukan hanya simpan pinjam, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, ada kegiatan jual beli, ya, lalu logistik, kesehatan dan lain sebagainya, gitu, termasuk juga simpan pinjam. Hanya ya tidak dipungkiri ya, pola pikir masyarakat kebanyakan saat ini seperti itu, dan ini apabila diperbaiki pola pikirnya ini menjadi sesuatu yang sangat besar sekali. Dan Indonesia insya Allah bisa makmur dengan adanya koperasi-koperasi yang berdiri di daerah-daerah, di desa-desa. Selanjutnya juga hal-hal yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak semua, dan juga ada rekomendasi dari Dekopinda untuk pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Perlu kami sampaikan juga, memang dari perubahan kepemimpinan juga ada perubahan kebijakan, termasuk itu mempengaruhi kondisi baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan juga di tingkat daerah. Apabila di tingkat daerah mungkin sekarang sudah familiar ya di telinga Bapak Ibu semua dengan istilah efisiensi. Efisiensi dan penajaman. Itu setiap hari itu saya dengar penajaman yang ditajamkan, yang mana saya lihat hanya dipotong ya, penajaman itu ya, dipotong dengan lebih tajam gitu. Tapi ini tidak menjadi mengurangi semangat kita. Tentunya kita diberi amanah untuk terus melakukan inovasi dan memberikan jalan keluar, solusi dengan kreativitas kita, dan tentu mengingat juga kemampuan fiskal di daerah. Dan pada beberapa poin di sini, di poin pertama, lalu poin kedua,
Lalu selanjutnya poin ketiga, lalu poin keempat, ya 1, 2, 3, 4. Nah ini sangat terkait dengan kondisi tersebut, ya, dengan kekuatan fiskal serta anggaran, di mana kita jelas ini tarik-tarikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya di Kabupaten Cianjur. Tentu kita akan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk hal-hal yang bermanfaat kepada rakyat Kabupaten Cianjur, dan kita akan mengurutkan mana dulu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat dan lebih visible dilakukan dalam waktu dekat, dan yang selanjutnya mungkin akan disusulkan pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya mengenai poin nomor 5 dan 6. Nah ini nomor 5 jelas sekali ini harus dilaksanakan, ya, karena ini juga adalah amanah dari undang-undang tentunya, dan kami dari pemerintah daerah mendukung penuh hal-hal baik yang dilakukan oleh Dikopinda dan juga koperasi-koperasi yang sudah existing dan yang akan berdiri di Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan program-program. Dan terkait nomor 6 tentunya mengenai peraturan Bupati nomor 15 tahun 2024 tentang pengembangan, pembinaan, pengawasan koperasi untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat 2 Perda nomor 4 tahun 2020 dan seterusnya. Ini akan kita lakukan kajian tentunya. Yang selanjutnya mungkin bisa terdapat tindak lanjut di mana adanya penyesuaian terkait peraturan bupati tersebut, dan tentunya penyesuaian ini akan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan juga asas kemanfaatannya untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Mungkin demikian Bapak Ibu, kami harapkan apa yang dilakukan oleh Dikopinda ini bisa berbuah baik, dan tentu harapan kita semua koperasi seluruhnya di Kabupaten Cianjur bisa terlaksana dengan ideal, dan kami sangat ingin sekali dengan adanya Dikopinda dan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Cianjur ini bisa minimal EVA-nya itu edukasinya ke masyarakat bagaimana sebetulnya koperasi ini berjalan dan bagaimana sebetulnya koperasi ini menguntungkan mereka, gitu, menguntungkan mereka apabila ini berjalan secara ideal, gitu. Karena mereka mikirnya ya ini lembaga buat ngutangin yang tidak perlu dibayar. Mereka itu udah persiapan Pak, mereka siap mau minjem tapi mereka tidak akan membayar. Ini persiapan Bapak yang yang terkait koperasi Kopdes ya, koperasi kelurahan, ini tantangan ke depan nih. Apabila ada unit simpan pinjamnya, hati-hati. Itu siap-siap. Bayangin Pak, ditagih oleh yang galak pakai bedog aja kadang mereka nggak bayar. Apalagi ditagih oleh yang baik-baik ya itu mah ya itu yang di lapangan, kenyataan di lapangan. Kita tidak usah bilang itu nggak ada, memang terjadi di lapangan, itu harus siap-siap. Tapi Bismillah ya, kita kan ini ikhtiar ya, ikhtiar melakukan kebaikan untuk masyarakat kita, mereka lebih cerdas, lebih sejahtera, dan tentunya ini untuk mengembangkan juga mencerahkan masa depan anak cucu kita kelak. Ya. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.